semua ajaran atau keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Pancasila, maka itu juga dilarang. Iya. Ini pasal Islamophobia, ini pasalnya neokapitalis, ini pasalnya oligark, ini pasal neokolonial. Neokolonial. Jadi dia bisa dipakai memberangus kelompok Islam, Kelompok kiri, semua kelompok ya. semua kelompok yang dianggap bukan Pancasila. Karena masih banyak pasal-pasal yang abu-abu tadi itu. Kan ada pernikahan yang tidak dilaporkan ke KUA. Artinya begini, itu berpotensi dipidana. Tapi kan kalau dalam masa sosialisasi itu aparat belum diperbolehkan mengambil tindakan hukum. Kan Belum. seperti begitu. Pembubaran terhadap demonstrasi seperti yang kita lihat dalam reformasi di korupsi 2019, menolak omnibus di 2020, itu adalah kejahatan. Kejahatan yang dilakukan Oleh aparatur negara terhadap warga sipil. Terhadap warga sipil. Habibie menarik. Dia jadi presiden hanya dalam hitungan belasan bulan. Oke. Dalam belasan bulan dia punya dokumentasi sampai 1000 kalau nggak salah 1300 kali dia didemo, dikritik, dihujat macam-macam. Tidak ada satupun yang dia respon, tidak ada satupun yang dia pidanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Halo sahabat AS, hari ini saya menghadirkan seorang narasumber, tamu saya dan juga sahabat saya, Bung Haris Ashar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bung Haris? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke. Saya coba minta pandangan Bang Haris ya. Apa perbandingannya antara HAM di masa lalu, zaman Orde Baru, dengan masalah HAM di era pasca reformasi? Ada perbaikan atau justru kemunduran? Ada perubahan. Perubahan tapi bukan berarti perbaikan ya? Kita pernah mengalami masa-masa perbaikan di bidang hak asasi manusia. Habibie menarik. Dia jadi presiden hanya dalam hitungan belasan bulan. Oke. Dia punya dokumentasi sampai 1000 kalau nggak salah 1300 kali dia didemo. Oke. Didemo, dikritik, dihujat, macam-macam. Tidak ada satupun yang dia respon, tidak ada satupun yang dia pidanakan. Oke. Dan waktu saya melihat dia menyampaikan cerita itu di salah satu acara televisi, dia justru senang. Dia menikmati. Dia menikmati bahwa warganya, masyarakat Indonesia itu hidup kembali untuk mengeksersis, bahwa di kemudian hari atau di saat-saat itu kemudian mereka punya gaya, punya tingkat etika yang berbeda-beda. Dia bilang oke itu. Oke. Itulah perbedaannya. Jadi kalau hari ini justru masalahnya menumpuk. Yang lalu tidak diselesaikan, Yang baru pun? yang baru banyak terjadi. Oke. Jadi dia menumpuk ya? Jadi menumpuk. Bang Haris, tadi menarik nih, masalah awal-awal itu orang menikmati yang namanya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, Iya. dijamin oleh undang-undang dan lain sebagainya. Dan menurut saya pada saat itu orang semua merasakan itu kan. Tidak ada orang yang kebal untuk dikritik, kan begitu ya. Tapi sekarang kalau kita lihat rancangan undang-undang KUH pidana yang baru diketuk kemarin, tanggal 6 Desember kan, berarti dia sudah sah walaupun 3 tahun masa sosialisasi. Betul. Saya melihat banyak hal yang sangat kontroversial dengan apa yang dikatakan Bung Haris tadi, bahwa di masa lalu kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya itu dijamin. Sekarang ini justru dieliminir dengan dimasukkannya beberapa poin-poin di dalam pasal-pasal tertentu yang membatasi. Betul. Kira-kira Bang Haris bisa nggak menjelaskan, karena channel ini adalah channel edukasi, apa sebenarnya yang terjadi sehingga pasal-pasal yang menurut saya bisa membelenggu ya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya itu dituangkan di dalam KUH pidana ini. Jadi ada semacam pelanggaran hak asasi menurut saya. Betul. Jadi saya bingung deh jawabnya dari mana. Ada banyak pertanyaannya, poinnya Bang Samad ini menarik dan banyak pintu untuk menjawabnya atau merespon. Oke, kita contoh aja. Pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Betul. Jadi begini, ada 2 pasal kan, Iya. penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, lalu penghinaan terhadap kekuasaan,
lembaga negara dan pemerintahan. Lembaga negara dan pemerintahan Oke. yang acuannya lembaga-lembaga yang diakui di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, dalam negosiasi, dalam soal negosiasi, dihitung angkanya. Di draft yang lama katanya ada 4 pasal, sekarang tinggal 2 pasal. Menurut saya bukan soal 4 jadi 2 pasal, tinggal setengah pasal pun tetap itu menjadi pintu masuk untuk negara mempidanakan kritik yang muncul dari publik. Kenapa ada kritik? Karena ada performa negara yang tidak melayani masyarakat secara setara. Ada warga yang dilayani, tetapi ya yang temannya penguasa, yang terasosiasi atau beridentitas disupport sama penguasa, atau yang disokong oleh kelompok-kelompok bisnis tertentu. Nah, sekarang sementara yang pengkritik yang berbeda, yang punya kepentingan berbeda, yang dianggap tidak support terhadap program strategis nasional misalnya, dicari kesalahannya atau apapun situasinya, bagaimana caranya supaya orang-orang itu setuju. Karena proyek ini harus jalan, karena investasinya sudah masuk. Jadi pasal-pasal tersebut tetap ada. Nah, balik ke KUHP, udah nggak pakai R lagi, ini pakai N mungkin ya, Neo KUHP. Di Neo KUHP ini ada 2 pasal yang memberikan ruang untuk mempidanakan tadi itu. Tim pemerintah atau parlemen selalu mengatakan bahwa ini hanya untuk penghinaan, kritik boleh. Persoalannya kemudian, sebagaimana KUHP yang kemarin-kemarin kita pakai, tidak ada ketegasan di mana kritik, di mana penghinaan. Sementara Bang Samad, orang Makassar, ya, orang Batak, saya ambil contoh 2 aja ini, punya gaya ekspresi yang Spontan, ceplas-ceplos. Orang Jawa Timur, orang Makassar, orang Batak, banyak orang lain juga ada. Ada lagi gaya-gaya yang kalem. Beberapa teman orang Melayu yang ada di Kalimantan atau di Sumatera, gayanya bahasanya puitis. Orang Jawa mungkin punya kecenderungan berbeda, yang Jawa Tengah misalnya gitu. Yang saya ingin sampaikan adalah bangsa kita menurut UNESCO, bukan menurut Abraham Samad, bukan menurut Haris Ashar, menurut UNESCO adalah bangsa yang paling diverse, paling beragam. Nah, budaya itu kan gak hanya mempengaruhi makanan, tapi juga mempengaruhi ekspresi. Nah, itu satu. Yang kedua, tingkat kefrustasian orang. Ketika orang mengkritik, itu kan ada latar belakangnya. Ada tingkat kefrustasian dari masalah yang mereka emban, yang menjadi beban buat mereka. Lalu ada lagi misalnya faktor pendidikan yang mereka-mereka ini mungkin, mohon maaf, gak pernah didatangi oleh negara untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. Tapi mereka berhadapan dengan masalah. Terkait dengan beban, mereka frustasi karena tidak ada mekanisme yang berpihak sama mereka, mengakomodir mereka. Jadi kerumitan tersebut mempengaruhi bentuk kritik. Sementara ada agenda, saya sering mendapati agenda bahwa proyek ini harus jalan. Ini harus jalan. Caranya bagaimana? Cari kelemahannya orang-orang itu. Ya kan? Mungkin pernah salah nulis nama KTP. Kan pernah kasus KTP. Ada yang dicariin kesalahannya, mungkin pernah nggak bayar pajak. Cari nanti kesalahannya pernah ngelewatin tanahnya orang. Kalau kita cek berkas-berkas di kantor polisi atau bahkan sampai di pengadilan, banyak tuh kasus-kasus yang menurut saya sepele. Kalau pakai pinjam istilahnya Prof. Jimli, dia menyebutkan ada kasus yang memang itu pelanggaran, tapi nggak penting juga orang dihukum. Dia pelanggaran tapi bukan merupakan kejahatan. Bukan merupakan kejahatan dan juga nggak perlu ngabisin duit negara untuk dibawa ke persidangan. Nah, jadi pasal-pasal penghinaan tadi itu dia akan digunakan untuk melemahkan tadi itu si warga yang punya kerumitan seperti saya gambarkan tadi. Atau boleh saya katakan bahwa pasal ini akan digunakan untuk menghadapi orang yang dianggap oposisi terhadap kekuasaan. Betul, oposisi terhadap kekuasaan, oposisi terhadap hal-hal tertentu yang
ada di kekuasaan atau di sekelilingnya kekuasaan. Dan kekuasaan itu, saya selalu bicara ke banyak orang, kekuasaan itu tidak hanya kekuasaan formal, tapi juga ada kekuasaan material, kekuasaan bisnis, kekuasaan uang. Nah ini menurut saya para penguasa-penguasa tadi itu punya kepentingan, dan kelompok-kelompok ini bisa dihadapi, direpresi dengan proses pemidanaan. Dan seolah-olah negara bilang kita penegakan hukum kok. Oke. Nah, jadi ada gap praktek kritik dan juga KUHP baru yang bilang itu penghinaan. Berarti pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, dan kemudian pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara dan pemerintahan, kalau menurut Bung Haris, inilah adalah pasal-pasal yang masuk dalam kategori tidak menghargai hak asasi manusia. Iya, karena negara dibentuk untuk menghargai hak asasi manusia. Oleh karena itu mungkin itulah sebabnya sampai PBB melakukan protes keras ya. Di PBB kan ahli soal HAM tuh banyak, mau dari negara manapun yang orang suka bilang PBB itu kan agenda barat, enggak lah. Jadi menurut Bang Haris ada nilai-nilai yang universal yang tidak boleh dikatakan itu nilai-nilai atau agenda barat seperti tadi bilang, tapi itu bisa berlaku secara universal ya. Betul, ini sedikit soal hak asasi ya. Iya. Yang mengeksplisitkan hak asasi manusia itu memang barat. Oke. Tetapi barat mengeksplisitkan hak asasi manusia, dia hanya karena momentum. Oke. Mereka sadar lebih dahulu 40 juta orangnya menjadi dampak dari Perang Dunia Pertama dan Kedua. Itu satu. Yang kedua, perdebatan soal hak asasi manusia hidup karena tradisi akademik. Mereka menemukan mesin cetak, menulis, mendiskusikan. Peradabannya lebih maju duluan. Peradabannya lebih dahuluan. Lebih dahulu. Tetapi yang dibilang hak asasi manusia itu sudah ada risetnya dari Michel Issy, salah satu akademisi sejarah hak asasi manusia. Dia bilang di tradisi manapun, di agama manapun, di zaman manapun, hak asasi manusia selalu muncul. Ada perdebatan-perdebatannya itu, yang kemudian kita tinggal melengkapi. Oh, kita ngambil dari sini soal hak ekonomi, hak atas kebebasan, hak ini. Itu disatu padukan di kekinian hari ini. Jadi ini bukan miliknya Barat. Kalau kita bilang hak asasi miliknya Barat, di mana orang Barat mengatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi, lalu kita bilang hak asasi milik Barat, kita nggak punya hak asasi, berarti kita nggak punya hak untuk hidup dong. Jadi ada nilai-nilai yang sifatnya universal ya. Ada nilai-nilai yang sifatnya universal, yang kemudian prakteknya dia memang harus masuk ke tingkatan lokal. Oke, berarti nilai itu sebenarnya dia universal, tapi tetap harus melihat tentang tradisi, budaya, atau kearifan lokal. Betul. Kenapa saya tanyakan seperti ini, Bang Haris? Karena alasan pemerintah bahwa dia kan lebih melihat tentang kearifan lokal atau living law. Iya. Ya, hukum yang hidup di dalam masyarakat kita. Betul. Tapi kalau kita lihat lagi-lagi di dalam pasal itu yang memuat tentang living law itu kan juga menurut saya tafsirannya bisa terlalu luas. Betul. Dan justru bisa membelenggu masyarakat adat. Kira-kira begitu ya? Sebetulnya kita harus akomodir living law, Ya. tapi bukan di KUHP. Oke. Di mana? Living law itu begini, dia kan hukum yang hidup di masyarakat. Oke. Yang bahayanya di KUHP living law itu begini, setiap orang tuh kurang lebih nih bahasanya ya, setiap orang tuh bisa dihukum jika melakukan tindak pidana meskipun tidak diatur dalam KUHP. Lalu terus kita nanya, terus dasarnya apa? Ya. Terus dia bilang pakai living law. Nah, living law itu kan praktek sosial. Ya. Gitu, praktek sosial. Negara nggak pernah ngatur bahwa di ujung itu kita boleh belok kiri. Tetapi masyarakat selalu mempraktekkan bahwa kita nggak boleh belok kiri, karena kalau itu belok kiri, dia akan menciptakan kemacetan misalnya gitu. Orang lokal udah tahu soal itu. Sama living law di suatu daerah orang bawa parang itu biasa. Biasa. Ya kan? Tapi kalau kita merujuk di dalam undang-undang pidana itu pelanggaran membawa senjata tajam. Itu kan kebalikannya dari living law. Iya. Living law yang mau dilanggar. Living law yang tidak diakui. Ada banyak praktek living law yang juga sebenarnya berpotensi melanggar KUHP ini. Nah, jadi nggak tepat menerapkan living law tadi. Jadi menurut Bung Haris, living law yang ditafsirkan di dalam KUH pidana ini salah tafsir.
Salah tafsir. Dia tidak bisa ditempatkan situ. Living law ada, Ya. tapi dia nggak Salah tidak boleh- menempatkannya. Salah. Dia tidak boleh menjadi dasar. Dia kan di buku 1 kan. Dia tidak boleh diterapkan dalam KUHP. KUHP itu harus rigid Ya, oke. pengaturannya. Dia tidak boleh menyediakan fasilitas abu-abu untuk tafsir yang nggak bisa dipertanggungjawabkan di KUHP. Tidak bisa dipertanggungjawabkan juga dalam konteks ketika di peradilan ya. Nggak bisa. Alat buktinya nanti gimana? Sementara kita kan bukan model seperti negara-negara Anglo-Saxon yang Kita kan Eropa kontinental ya, kita civil law, bukan civil common law. Kita harus ngerujuk pada teks. Oke. Kalau di luar negeri itu, di negara-negara Anglo-Saxon, hakim bisa Menafsirkan. menafsirkan. Di sini juga bisa, tetapi harus merujuk pada undang-undang atau regulasi yang ada. Nah, balik ke living law dan juga hak asasi manusia, living law itu harusnya dia lebih tinggi sebagai sebuah kepentingan, bukan sebagai sebuah rujukan untuk menjebloskan orang di penjara atau didenda. Kalau Anda melihat di KUHP pidana kita ini, living law bagaimana konteks? Dia memberikan ruang Oke. buat penegak hukum di daerah-daerah tertentu mempidanakan seseorang, Oke. Justru bukan melindungi ya. bukan melindungi. Harusnya kan living law itu diadopsi untuk melindungi, mengakomodir. Betul. Kan gitu ya? Kan kita kan kalau belajar hukum diajarin kan, Ya. hukum kalah cepat dengan perkembangan masyarakat. Iya. Masyarakat sudah punya praktek ini, sudah melakukan ini. Living law Tertati-tati kita. tertatih-tatih. Living law itu kadang diskusinya diplesetkan atau dibahas sekedar sebagai hukum adat. Iya. Kita uji ya. Nah, kita ujinya gini. Hukum adat itu memang living law. Kadang-kadang kan nggak ditulis hukum adat itu kan dituturkan, diturunkan. Nah, itu dia living law. Tapi yang namanya living law nggak hanya hukum adat. Masyarakat perkotaan ini punya praktek living law juga. Tapi apa mengacu pada satu hukum adat? Belum tentu. Oke. Apakah misalnya orang tiap pagi jam 6 pergi ke warung kopi seperti di Makassar itu, Ya, lalu bercerita Sama di Aceh juga ngumpul sama di di warung Aceh kopi. di warung kopi. Itu living law mereka ya. Itu living law di pagi hari. Ya. Hukum yang dipraktekkan oleh masyarakat. Nah, nggak mungkin juga negara ngatur kayak begitu, ya kan? Nah, itu mengacu ke hukum adat nggak? Oke. Hukum adat mana? Di Bone? Hukum adatnya orang Makassar? Enggak. Itu praktek di kota-kota atau di kampung-kampung di Makassar. Dia sebagai sebuah praktek pergaulan kan begitu. Jadi menurut saya ada ketidaktepatan ya menempatkan konsep living law itu sebagai acuan untuk menghukum orang. Living law itu adalah satu Sarana. tafsir, sarana atau metodologi lah ya, untuk melihat adanya hukum yang terbangun lewat praktek dan budaya. Kebiasaan ya, Kebiasaan orang hidup. Nah, dia menggambarkan kebutuhan manusia, kebutuhan setiap manusia dalam satu komunitas, yang dari situ memunculkan hak. Itulah tadi saya bilang dalam hak asasi manusia sebagai tafsir lokalnya. Oke. Jadi dia, kalau saya pernah diperiksa jadi saksi ahli, ditanya sama hakim, hukum sama HAM lebih tinggi mana? Saya bilang HAM. Gitu. Di satu negara boleh bubar, negara boleh berhenti, konstitusi boleh diberhentikan, tapi manusia kan tidak bubar. Dan hak asasi manusia melekat pada si manusia. Misalnya kita pergi ke satu tengah laut atau tengah hutan yang nggak ada negara yang masuk wilayahnya negara, tapi negara hukumnya nggak berlaku, aparatnya nggak ada. Oke. Apakah rasa lapar itu bisa dibohongi? Oke, Bung Haris, kita kembali lagi di KUHP. Selain tadi pasal-pasal yang membelenggu kebebasan orang, masih ada lagi pasal-pasal lain yang menurut saya ini sangat membatasi ruang gerak seseorang ya. Misalnya, kalau orang mau berunjuk rasa, itu diwajibkan pemberitahuan. Ini juga salah satu menurut Bung Haris, salah satu bentuk pembungkaman ya. Atau pemberitahuan tuh begini, prinsipnya pemberitahuan itu dalam rangka dipenuhinya hak asasi. Oke. Ada standarnya itu di PBB, disusun oleh Maina Kiai. Jadi
pemberitahuan ya, bukan meminta izin. Bukan minta izin. Pemberitahuan oke. Yang jadi masalah harus 3 hari. Nah sekarang begini, kita mau melakukan aksi solidaritas atas sebuah kejahatan yang baru terjadi kemarin. Oke. Kalau menurut pasal itu baru 3 hari lagi kita boleh. Jadi itu yang tidak tepat ya? Peristiwa Kanjuruan Oke. terjadi malam minggu. Nah minggu paginya kita sudah tahu ada 130 Orang meninggal. Kita harus unjuk rasa nih. Kita harus bikin doa bersama di pinggir jalan misalnya, kumpul untuk menunjukkan dukungan Solidaritas kita kepada korban atau keluarga korban. Baru boleh 3 hari lagi. itu tidak boleh Nggak bisa dong. kalau di dalam KUH pidana baru ya. Nanti Di 3 hari. KUHP baru itu, di Iya. Neo KUHP ini Iya. katanya 3 hari lagi baru boleh. Jadi Setelah pemberitahuan. Oke. Setelah pemberitahuan. Jadi kita masukkan pemberitahuan, setelah pemberitahuan itu baru boleh kita laksanakan 3 hari. Iya. Di situ yang jadi problem ya. Itu problem dong. Kan kadang-kadang ada situasi yang urgent. Dalam prakteknya, entah nih dengan Neo KUHP ini apakah dirubah atau tidak, kadang-kadang dilarang sama polisi. Dan dijadikan argumentasi, kamu tidak melakukan pemberitahuan, maka dibubarkan. Nggak begitu. Pemberitahuan itu untuk memberitahu kepada polisi, Pak, Bu, saya mau demo nih di jalan, misalnya Jalan Sudirman. Nah, polisi itu harus mengamankan mereka, memastikan mereka bisa mengekspresikan. Dan juga ada orang yang menggunakan Jalan Sudirman itu Bukan justru menghalangi ya, Bukan memberikan jaminan kepada pendemo untuk bisa mengekspresikan apa yang akan diekspresikan secara aman gitu ya. Seharusnya maknanya harusnya gitu. maknanya seperti itu. Nah, ketika ada konflik hak, nah ini yang orang suka jarang mendiskusikan. Antara hak orang yang jalan menuju DPR lewat Sudirman jalan kaki itu berbenturan dengan haknya orang yang naik motor, naik busway ataupun naik mobil. Nah, ketika konflik itu orang-orang yang tadi merasa terganggu dengan orang yang lagi long march, itu mereka tidak boleh berantem ke para pendemo. Mereka protes ke polisi. Hei polisi, ini kan tanggung jawab kamu. Nah polisi kemudian berargumentasi, saya mohon maaf, saya tidak dapat pemberitahuan ini. Saya baru tahu 5 menit yang lalu. Oke. Nah jadi pemberitahuan itu fungsinya untuk menjamin Terlaksana. para pemegang hak untuk dapat menikmati haknya masing-masing. Tidak terjadi benturan ya. Tidak terjadi benturan, bukan membubarkan. Pembubaran terhadap demonstrasi seperti yang kita lihat dalam reformasi di korupsi 2019, menolak omnibus di 2020, itu adalah kejahatan. Kalau saya mau menggunakan dalam perspektif hak asasi manusia, Kejahatan yang dilakukan oleh aparat aparatur negara terhadap warga sipil. terhadap warga sipil. Dalam hal ini adalah terhadap para mahasiswa dan anak-anak muda yang mau berangkat demo, mau berangkat aksi dilarang, di lokasi dikasih gas air mata, lalu ditangkepin, dari yang ditangkap ada yang disiksa, tangannya kan ada yang kelipet-lipet. Berarti aparat pada saat itu melakukan pelanggaran HAM ya terhadap warga sipil. Clear buat saya pelanggaran HAM itu, Itu pelanggaran HAM ya. pelanggaran HAM. Oleh karena itu sebenarnya justru itu yang harus diselesaikan dulu. Itu masalahnya. Oke. Jadi bukan orang, coba bayangkan kalau misalnya mahasiswa difasilitasi, kan dijamin partisipasi. Partisipasi bukan hanya nyoblos atau memilih atau dipilih. Partisipasi itu dalam setiap kebijakan publik yang mau disusun. Setiap warga negara itu punya hak. Jadi selama 5 tahun kita itu tidak ada 1 detik pun yang kita kehilangan hak kita. Secara teks ngomongnya begitu. Tapi dalam prakteknya kita dilarang. Nah, jadi balik ke pasal tadi yang unjuk rasa tadi. 3 hari. 3 hari itu tujuannya bukan untuk dapat izin. Dan kalau tidak diterima pemberitahuan terus belaga apa namanya? Wah, kita pemberitahuan nggak belum tahu, terima ya? bubar dulu deh. Terus dipersulit, kamu kirimnya kemana? Oh itu bukan bagian itu, kan prakteknya begitu di lapangan. Kita tahu lah. Iya, iya. Nah, jadi sebetulnya pemberitahuan itu hanya untuk mengamankan. Nah, tetapi ini ditempatkan dalam KUHP. Yang seolah-olah, ya, kalau ditempatkan dalam KUHP itu artinya kalau kamu tidak melakukan pemberitahuan, kamu, kalau bahasa Inggrisnya subject to be criminalized, bisa dipidana. Iya, melakukan pelanggaran. Padahal itu cuma administrasi aja untuk mendapatkan fasilitas.
Mestinya adalah begini, kalau kamu tidak memberitahukan, ya saya nggak bisa lindungin. Ya, harus Kalau begitu. kamu ditoyor palanya ketika jalan kaki long march sama orang yang lagi naik motor, dianggap ganggu nih, nah itulah karena kamu nggak memberitahukan ke saya. Bukan kalau nggak diberitahukan itu pelanggaran ya. Kalau tidak memberitahukan bukan terus langsung diangkut ke kantor Ya. polisi. Oh, iya. Oke, Bung Haris, satu lagi. Pasal mengenai apa? Penghinaan ya, terhadap penodaan terhadap agama. Iya. Ini sesuatu yang memang pasalnya banyak itu. Ya. Dan ini sesuatu yang kontroversial juga. Terlalu multitafsir ya saya lihat. Terlalu luas. Terlalu luas. Jadi dan- aparat penegak hukum itu bisa menafsirkan sesuai dengan kepentingan mereka. Iya, dan biasanya itu terjadi karena ada desakan publik dari Oke. kelompok tertentu atau juga dari penguasa tertentu. Nah, sebetulnya mentalitasnya KUHP yang baru tetap sama dengan undang-undang apa namanya, Jadi dia mental kolonialisme. masih sama. Padahal Ini kan pasal yang dipakai untuk mengontrol kelompok-kelompok yang di luar dari kelompok yang mayoritas. Iya, jadi sama dulu. Pasal yang dipakai untuk membungkam kaum pribumi Iya. yang mau memberontak terhadap kolonialisme kan begitu. Karena dalil nanti untuk mempidanakannya mengacu pada agama yang diakui oleh negara. Oke. Kan lucu ya, masa hubungan kita sama Tuhan minta restu sama negara. Nah ini kesannya sangat, kalau bahasanya itu sangat liberal. Tapi menurut saya juga, karena ada perdebatan saya ingat, perdebatan ini kan ini pernah diuji. Tapi kan ya. menurut saya begini, bukankah pasal ini dimasukkan untuk melindungi orang-orang yang taat terhadap agamanya? Jadi pasal ini digunakan, kalau saya ikutin perdebatannya, untuk melindungi umat dari kelompok beragama atau umat beragama, Oke. supaya mereka tidak diserang, dinodai. Oke. Padahal dalam prakteknya mereka bukan diserang, tetapi ada kelompok lain yang punya struktur, ya saya pakai bahasanya itu, struktur keyakinan dan ibadahnya yang berbeda dengan kelompok-kelompok lain. Nah cuma kadang-kadang kita melibatkan, memperluas zona sensitif kita. Padahal dia kan ada di ruang terpisah, Oke. punya struktur ibadah sendiri, keyakinan sendiri. Terus kenapa kita harus melibatkan diri bahwa kita, kok kamu begitu? Kan kesannya menghina agama saya, kan nggak begitu. Nah itu satu. Ada lagi modelnya yang serangan langsung ke agama tertentu. Ya. Nah memang ini praktek yang kontroversial di mana-mana. Di Belanda, di negara-negara Eropa. Kan di negara-negara Eropa pun yang paling menghargai hak asasi manusia, praktek-praktek itu kan ada. Ada. Dan Ya, lucunya, misalnya di Perancis, kadang-kadang wanita berjilbab itu diserang, kan iya, gitu. saya pernah studi begini ke Perancis juga. Oke. Mereka itu punya sejarah kekerasan yang panjang. Jadi republik yang hari ini di Perancis adalah republik yang kelima mereka sebut. Nah, bahasa saya nih, biang kerok keributan itu adalah agama. Jadi mereka bukan, ini ekspresi saya mau bilang mereka agak muak sama agama. Muak atau paranoid? Mereka nggak takut, mereka nggak paranoid. Jadi mereka cuman, aduh, ini dulu yang pernah bikin hancur perang bersaudara di antara mereka. Nah kemudian di Perancis itu, saya bukan ahli Perancis ya, tapi karena saya pernah belajar saya cerita. Jadi mau bilang, udah tenanglah kalau soal agama, nggak usah terlalu menonjolkan gitu, nggak usah. Nah kemudian serangan terhadap kelompok tertentu itu di Perancis nggak boleh. Jadi kita nggak boleh bilang bahwa di Perancis itu memperbolehkan serangan terhadap orang yang pakai jilbab, enggak. Ya. Itu dilindungi juga. Oke. Tapi bahwa mereka punya sistem kehidupan yang Liberal. bukan liberal, yang udah deh nggak usah terlalu nongol-nongolin agama lah gitu. Tapi kan itu masalah kepercayaan. Masalah kepercayaan. Iya. Tapi begitu ada yang pakai jilbab banyak di Perancis. Iya. Dan nggak diserang juga. Iya. Cuman karena begitu ada satu berita jadi kayak rame. Nah terkait juga dengan gaya politik. Maksud saya mungkin seperti itu sehingga pemerintah tetap memasukkan. Tadi saya mau ngomong gitu, bahwa sebetulnya
ada perdebatan ketika kita menolak pemidanaan terhadap agama atau serangan terhadap agama, itu argumentasinya adalah untuk melindungi. Ya. Nah, pertanyaan kita kan begini, kadang yang dianggap penyerangnya itu juga dari kelompok agama tertentu yang juga harus dilindungi. Kalau dalam hak asasi manusia disebutnya margin of appreciation. Jadi ada ruang, ada margin untuk saling menghormati. Ada bandulnya yang kadang-kadang Itulah yang disebut toleransi ya. iya. Nah, itu bandulnya kadang-kadang ke soal pengetatan. Ada lagi bandulnya, sabar, relax. Jangan tegang. Kita santai dulu, agak kendor. Nah, yang paling penting siapa? Pemegang bandulnya. Nah, pertanyaan kritisnya ke KUHP. Apakah KUHP ini memberikan kewenangan dan fasilitas buat si pemegang bandul? Atau justru ini dipakai untuk merepresi kelompok satu terhadap atau atas kelompok yang lain? Kalau Anda melihat? Kalau melihat pada prakteknya, itu potensi represi satu terhadap kelompok yang lain. Yang kelompok, terutama kelompok dari yang diakui oleh negara. Nah, negara kayak Indonesia yang penduduknya nomor 4 terpadat di dunia, ya segala macam hal kan ada di sini. Dan kita nggak bisa bilang bahwa itu salah, karena orang punya pengalaman pribadi, punya proses pencarian pribadi, yang kadang-kadang ekspresinya dianggap menyerang. Nah, itu membuat jadi ramai. Nah, juga standar keramaian, karena sekarang kadang-kadang gini nih, jangan bikin gaduh, kayak kemarin misalnya Bupati Meranti. Terus dikritik sama para pejabat Jakarta, jangan bikin gaduh. Standar kegaduhan tuh apa? Nah, cuman karena memang isu agama ini isu yang sensitif, di mana-mana sih sebetulnya. Ada beberapa pasal lagi. Setelah itu masih ada pasal yang menurut saya ini juga sangat tidak relevan ya. Kalau Anda lihat bahwa ajaran larangan mengembangkan ajaran Lenisme dan Marxisme. Itu kan ada di yang lalu kan gitu. Terus sekarang itu masih ada, tapi lebih diperluas. Ya, bukan cuma Marxisme, Lenisme, Mau cetung. tapi semua ajaran-ajaran atau keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Pancasila, maka itu juga dilarang. Iya. Itu kan berbahaya, Bung Haris ya? Sangat berbahaya. Bagaimana ceritanya ajaran-ajaran lain yang bertentangan Pancasila? Ajaran-ajaran lain itu apa? Ya, itu koruptor itu bertentangan sama Pancasila nggak? Sangat bertentangan. Korupsi. Mendatangkan investasi berlebihan, padahal udah banyak investasi yang nggak jalan. Itu bertentangan dengan Pancasila. Keadilan sosial. Iya. Ini yang bahaya ya? Wah, ini ngeri banget. Terus bagaimana? Padahal misalnya, nih ya, Marxisme diajarkan kalau kuliah di Fakultas Ekonomi. Ya. Karena Karl Marx mengajarkan soal bagaimana melihat ekonomi negara yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mengambil keuntungan dan lain-lain. Atau saya mau balik, Keynesian, ya paham politik ekonomi yang liberal itu bertentangan nggak sama Pancasila? Kok nggak ditulis di situ? Oke. Lalu misalnya diajarkan juga di ilmu sosial, ilmu politik. Lah kalau dilarang ini pengajaran soal Marxisme, Leninisme, mau cetung juga dilarang, dan ideologi-ideologi lain yang bertentangan. Ideologi kanan. Ya. Ini kanan kiri semua dilarang. Kan begini, kita bisa bilang itu kanan karena kita ada di kiri. Ya, bukankah pasal ini justru menurut Bung Haris, saya ingin minta tanggapannya, justru ini adalah pasal-pasal yang sebenarnya cuma dibungkus secara halus, tapi ini pasal-pasal yang sebenarnya termasuk kategori ya, yang seperti banyak orang istilahkan Islamophobia. Ini pasal Islamophobia, ini pasalnya neokapitalis, ini pasalnya oligark, inilah. Iya, karena kan begini, jangan-jangan nanti orang membicarakan di suatu daerah ya, tentang syariat Islam,
itu dianggap mengajarkan melanggar pasal ini. betul. Ini pasal bisa dipakai untuk sapu jagat semua musuh. Oh gitu ya. Ini pasal ini bukan pasal kolonial, ini pasal neokolonial. Neokolonial. Jadi dia bisa dipakai memberangus kelompok Islam, Kelompok kiri, semua kelompok ya. semua kelompok yang dianggap bukan Pancasila. Nah, siapa yang Pancasila? Kan dominasi Pancasila dikuasai oleh penguasa. Jadi dia yang tafsirkan ya. Iya, jadi padahal kita juga boleh mendebat. Kita kan harus mendiskusikan Pancasila dalam berbagai bentuk, tindakan, perkataan, pikiran. Nah, kalau Pancasila nggak boleh didiskusikan, hanya doktrin lewat seminar yang dilakukan oleh BPIP ataupun siapapun, itu kan artinya Pancasila nggak demokratis. Padahal Pancasila itu harus didiskusikan, harus jadi miliknya semua orang. Nah, jadi ada klaim sepihak soal Pancasila, yang itu nanti klaim sepihak itu akan digunakan untuk dengan pasal tadi itu melihat orang lain sebagai tidak Pancasilais. Dan dengan pasal ini nanti orang-orang itu dapat panggilan loh, misalnya kayak gitu-gitu kan. Nah, ini akan terjadi. Nah, ini pasal karet. Apa dulu kita belajarnya? Hadzai artikelen. Nah, ini pasal karet untuk mempidanakan, menempatkan denda, intinya ada hukuman, membuat orang trauma, membuat orang mundur jika orang atau sekelompok orang tersebut bertentangan. Dia akan mudah dituduh sebagai anti Pancasila. Sekarang pertanyaannya, ukuran yang dibilang Pancasila atau bertentangan dengan Pancasila itu apa? Itu yang berbahaya. Apakah kalau jidatnya hitam dia dianggap anti Pancasila? Terus kalau saya pakai celana naik berapa senti, apakah itu anti Pancasila? Kalau saya punya jidat hitam mungkin dianggap anti Pancasila. Betul. Itu yang berbahaya. Ukurannya apa? Nggak jelas kan? Nanti pakai laporan intelijen, begitu. Nanti disesuaikan sama barang bukti. Kan laporan intelijen kan nggak boleh dipakai sebagai alat bukti kan? Nggak boleh dong. Maka dimaterialkan lah, dicarilah. Oh, di rumahnya ada buku ini, atau dia pernah ngaji di masjid ini lah. Jadi ini berbahaya bagi teman-teman yang misalnya punya kelompok-kelompok diskusi keagamaan atau punya Diskusi komunitas atau organisasi keagamaan yang betul-betul sebenarnya itu hanya concern dalam syariat ya. Iya. Tapi dia bisa dibelenggu berdasarkan pasal ini. Dia bisa dibelenggu berdasarkan pasal ini. Dulu waktu muda pasti kita belajar Marx juga kan? Oh iya. Kita belajar teori Marx, bagaimana membongkar ketimpangan. Iya. Kita utang budi semua sama Karl Marx. Ya kan? Hal-hal itu nanti kalau kita baca buku-bukunya, kita diskusikan, itu kena juga. Mendiskusikan soal pengajian-pengajian soal syariah. Itu bisa kena juga ya. Terus mendiskusikan tentang, kalau di dalam, saya juga ikut dulu pengajian kan gitu. Kita belajar sejarah Islam kan. Dulu saya ikut pengajian di Paramadina misalnya, Nurholis Majid, Cak Nur. Cak Nur itu kan jago soal sejarah Islam. Ya. Ketika kita lagi mendiskusikan atau kita ngambil pelajaran dari sejarah Islam yang gagal, sejarah Islam yang berhasil, terus nanti dianggapnya sedang mengglorifikasikan. Itu kan jadi barang bukti rekamannya kan. Ya, okay. Kan suka kan di pengadilan-pengadilan tuh rekaman-rekaman itu kan dibuka kan. Ini pengajian ini loh. Konteks pengajiannya apa waktu itu? Nah, jadi ada banyak salah tafsir ketika mengambil bukti untuk menuduh bahwa kamu ini anti Pancasila. Dan seolah-olah Pancasila itu dihadap-hadapkan dengan Marx. Seolah-olah Pancasila itu kitab suci ya? Enggak, maksud saya dia kan bukan apple to apple. Iya, ya. Ya kan? Padahal kalau pakai undang-undang penodaan agama, ngaji itu kan bagian dari praktek. Iya. Pergi ke gereja bagian dari praktek. Betul kan? Iya. Nah, kan jadi bukan Pancasila itu bukan harus dihadap-hadapkan dengan agama, dengan keyakinan, bukan. Justru Pancasila itu dia kayak rumah bersama. Perbedaan itu harusnya diakomodir. Oh, kamu dekat sama pasal 5 ya, keadilan sosial. Kamu orang yang advokasi, kritis. Ada lagi nanti dalam rumah bersama Pancasila ada orang-orang yang punya aktivitas
soal bantuan-bantuan kemanusiaan, membela orang yang dizolimin. Kan ada masyarakat kita yang begitu kan. Lebih berat pada kegiatan-kegiatan sosial advokasi, ada yang bantuan-bantuan kemanusiaan, ada yang sila pertama soal ketuhanan, yang Maha Esa. Sebetulnya kita ini nggak bisa, saya yakin ya, kalau diperiksa dalam praktek kita hari-harian semuanya, kita ini nggak bisa merepresentasikan 5 sila secara bersamaan. Dalam seminggu itu mungkin kita lebih banyak pada sila, kalau politisi mungkin sila keempat sama sila kelima. Mereka sila keempat dan sila kelima, kita melengkapi sila 1 dan sila 3, itulah Indonesia. Jadi apa yang harusnya dilakukan? Kalau melihat ini kan begini, ini udah bener nih. Ini kan pasal-pasalnya hampir sebagian besar, kalau saya menyimpulkan tadi yang apa disampaikan Bang Haris, bahwa ini adalah pasal-pasal yang tidak melindungi hak asasi manusia. Betul. Ya? Sebetulnya Neo KUHP ini banyak yang bagus, tapi untuk urusan-urusan yang reguler, pencurian. Itu bagus ya. Itu bagus. Tapi ada hal-hal juga yang ada yang bagus juga, misalnya gini, perzinaan itu menjadi delik aduan. Itu juga bagus kan? Saya kurang sependapat soal itu. Kenapa? Kan perdebatannya negara harus melindungi. Kalau yang lalu kan dia delik biasa. Delik biasa, ini jadi delik aduan. Iya, berarti dia bisa dipidana kalau ada orang yang mengadukan. Kalau tidak kan berarti nggak ada masalah. Kalau pandangan saya agak berbeda dalam mau bilang. Harusnya delik biasa ya? Bukan, negara intervensinya bukan dengan mempidana orang. Jadi kalau Anda lihat pasal ini, negara terlalu masuk di dalam wilayah privat seseorang. Iya, karena dalam banyak situasi, dalam banyak living law, itu juga ada pernikahan, ada pertanggungjawaban untuk hidup bersama yang berbasis pada nilai-nilai tertentu. Tapi kan begini Bung Haris, masalah perzinaan ya, kalau kita bicara konteks perzinaan, kan tidak bisa kita samakan dengan living law yang ada di luar sana ya. Enggak, ini bukan living law di luar. Saya mau ngomong living law yang ada di Indonesia. Mungkin kalau di negara lain, orang hidup bersama itu hal yang wajar. Kan gitu kan? Betul. Tapi kalau di Indonesia, itu kan hal yang tidak wajar dan melanggar norma. Melanggar norma iya. Menurut standar-standar agama yang mayoritas ini. Tetapi juga dalam prakteknya, standar-standar agama itu dalam hal-hal kasus-kasus tertentu, kan ada pernikahan yang tidak dilaporkan ke KUA. Jadi ada pernikahan yang tidak dilaporkan ya. Jadi itu harus diakomodir maksudnya. Bukan, artinya begini, itu berpotensi dipidana. Padahal mereka punya pertanggungjawaban satu sama lain kan. Misalnya orang yang nikah siri begitu. Iya. Apakah orang yang nikah siri kalau merujuk pasal ini? Motifnya ya, kan nikah siri karena yang nakal ada. Tapi ada yang nikah siri karena misalnya nonton film, misalnya film Panai. Ada uang panai. Gara-gara uang panai, banyak anak muda gagal kawin sesuai normanya tadi. Gagal kawin secara formal. Secara formal. Tapi substansinya dia laksanakan. Syariahnya dia laksanakan. Jadi ada banyak situasi seperti itu. Saya bukan bilang negara nggak boleh intervensi. Negara harus intervensi. Tapi bahasanya bukan intervensi. Negara harus fasilitasi. Kan misalnya begini. pengadilan agama, itu fasilitas negara bukan? Kan begini Bung Haris. Kan banyak yang menyatakan juga bahwa kan tidak ada kebebasan yang mutlak. Betul. Oleh karena itu dia harus diatur sedemikian rupa. Bukankah kalau pemerintah menyatakan saya tidak intervensi tapi saya mengatur sedemikian rupa? Pasal itu justru berpotensi ada tindakan sepihak. Jadi kalau menurut Anda negara bukan mengatur tapi mengintervensi. Kalau Anda lihat tafsirannya. Dalam soal ini memfasilitasi untuk mengintervensi. Asal udah dapat laporan dari keluarganya ya. Yang mau saya katakan begini, kalau nauzubillah min dzalik gitu. Tapi ada juga banyak cerita kan. Misalnya ada satu pasang ya. Lalu yang satu tinggal bareng tadi itu kan dengan orang lain. Orang ini dipenjara atau diperiksa, diceraikan. Ini yang ada dalam pasal ini. Nah, kalau dalam KUHP dipidana. Kalau saya berpandangan, ya cerai aja, bawanya ke pengadilan sipil. Itu kan masalahnya, apakah negara tidak memfasilitasi negara?
tapi lewat pengadilan agama atau pengadilan negeri untuk yang non muslim. Diceraikan di situ. Gitu kan. Jadi bukan negara terus mengintervensi mendenda atau di penjara. Kan didenda kan, kalau sekarang kan ada aturan denda selain di penjara. Nah, jadi menurut saya ini memang konsep ini tidak bisa menjawab keresahan yang tadi juga. Nah, tapi menurut saya negara itu tugasnya adalah memfasilitasi sebaik-baiknya, seadil-adilnya kalau dalam bahasa pengadilan, untuk memeriksa bukti betul ya, suami atau istri kamu tinggal sama orang lain secara terus-menerus atau ada hubungan badan dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian maunya apa sekarang? Dicerai, ini udah memenuhi syarat. Ya kan? Dalam banyak situasi nggak mau juga dicerai, ada juga nggak mau dicerai karena ada tanggungan atau misalnya ada kewajiban-kewajiban lain. Di pidana itu juga memberatkan. Sekali lagi saya mau bilang bahwa saya bukan nggak setuju negara mengatur, tapi tidak boleh mengintervensi. Tapi saya tidak setuju di pidana. Negara harus memastikan bahwa misalnya si laki-laki hidung belangnya nih suaminya, si perempuan itu yang harus dapat jaminan, perlindungan. Nah, itu yang maksud saya, salah konsep menafsirkan tanggung jawab negara. Ada lagi soal lain, soal hukuman korupsi. Ya, yang turun dikurangi 2 tahun. 4 tahun ya 2 tahun. Itu masalah semua. Nah, harusnya jadi, sudah diatur di dalam undang-undang khusus, ditarik lagi ke induknya, itu kan masalah juga. Jadi tidak lex spesialis. Nah, jadi ada beberapa hal yang secara signifikan ini mengacaukan tatanan perundang-undangan ya. Tatanan perundang-undangan, mengacaukan niat kita untuk menjadi benar. Nah, dalam soal korupsi lagi misalnya soal pengambil alihan aset. Iya, aset individu. Dijadiin utang kan kasihan, Pak. Jadi kalau orang melakukan tindak pidana, ada kerugian material yang dia harus kembalikan, maka orang tersebut jika tidak bisa mengembalikan, maka dikonversi menjadi utang pribadi. Oke, Bung Haris. Jadi apa yang Anda mau katakan terhadap Neo KUHP ini? Ini ada sosialisasi. Jadi menurut saya ini kalau dibilang silakan bawa ke MK, enggak lah. Itu bukan jalan keluar. MK juga kena. Anda tidak yakin? Enggak yakin. Jadi menurut Anda kalau ini dibawa ke MK belum tentu juga menyelesaikan masalah. Enggak menyelesaikan masalah. Nah, kita ada peluang, entah apakah ini dibilang peluang ataukah ini adalah sisa ruang ya. Masa sosialisasi. Saya ingin mengajak para penonton di kanal ini, di YouTube ini, untuk hati-hati, baik-baik, lebih aktif. Saya nggak mau memaksakan pandangan saya, tapi Anda punya pandangan apa. Tapi lihatlah masa sosialisasi 3 tahun. Karena masih banyak pasal-pasal yang abu-abu tadi itu. Tapi kan kalau dalam masa sosialisasi itu, aparat belum diperbolehkan mengambil tindakan hukum. Kan belum. Seperti begitu. Tapi tafsir terhadap pasal-pasal yang abu-abu tadi itu akan diturunkan di sosialisasi. Atau tidak diturunkan. Nah, jadi materi sosialisasi nanti kita juga harus lihat. Harus diikutin ya? Harus diikutin. Apa yang dia bilang soal penghinaan dan kritik itu? Apa yang dimaksud dengan 3 hari melapor untuk demonstrasi? Apa yang dimaksud dengan aduan? Jika misalnya presiden merasa dihina, dia bisa kasih kuasa. Siapa itu istri, suami, atau anak yang boleh melakukan aduan terhadap pasal kohabitasi tadi? Bagaimana sosialisasi itu menjawab kenapa ancaman minimum koruptor 2 tahun bedanya dengan 4 tahun? Bagaimana ini? Dan kenapa harus ditarik undang-undang korupsi itu ditarik ke induknya lagi, ke KUH pidana? Padahal dia sudah menjadi pidana umum lagi. Iya, padahal kan dia. Nah, hal-hal seperti ini nanti akan pelintiran ini nanti akan semakin kuat disosialisasi atau tidak. Sosialisasi itu kan seperti menanam benih kan? Nanam benihnya sekarang kalau nggak benar, 3 tahun lagi pohonnya besar, kita mau babat udah susah. Masa sosialisasi ini adalah ruang pertarungan tafsir untuk hal-hal yang masih abu-abu dalam Neo KUHP itu. Bung Haris. Terakhir, siapa yang paling banyak melakukan
pelanggaran HAM atau instansi mana atau lembaga mana yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM di negara kita ini? Kalau menurut laporan-laporannya Komnas HAM, yang banyak dilaporkan itu polisi. Satu. Kemudian kedua, Saya pikir kelompok-kelompok bisnis ya sekarang juga terlibat. kelompok bisnis. Meskipun posisinya bukan pelaku langsung gitu ya, tapi kolaborator yang sangat signifikan. Ini dua yang belakangan ini makin banyak. Tapi juga sebenarnya yang banyak orang nggak paham itu banyak produk-produk regulasi yang melanggar HAM. Gitu. Dan itu yang lebih berbahaya. Itu lebih berbahaya karena produk regulasinya kadang-kadang nggak pernah diumumkan. Tiba-tiba dia memfasilitasi satu praktek bisnis yang kemudian praktek bisnis itu meniadakan hak ekonominya kelompok-kelompok tertentu. Itu pelanggaran terhadap hak ekonomi sosial masyarakat. Banyak itu. Oke, Bung Haris, Terima kasih banyak, saya sudah diundang. atas penjelasannya, memberikan edukasi kepada kita semua. Saya juga terima kasih sudah diundang ke YouTube yang lagi naik daun ini. Asik. Oke, sahabat AS, terima kasih telah mengikuti channel Abraham Samad Speak Up dan nantikan episode-episode selanjutnya di channel Abraham Samad Speak Up. Terima kasih.